Oke, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh yang kita berikan untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Niklas Kermaya STH di secara khusus di Tumbang Olong ya. Yang pertama itu beliau datang pada hari Selasa tanggal 4 itu, dan besoknya itu ada hari Rabu itu ada ibadah keluarga dan beliau melayani kita firman Tuhan. Dan setelah itu kita jalan-jalan kunjungan pertama ke jemaat-jemaat, dan pertama kami berdoa di lokasi gereja pos PI di Tumbang Olong 2. Nah, mendoakan kita butuh biaya sekitar 5 juta dan mau beli tanah itu ukuran 20 kali 40 meter. Nah, itu dihibahkan oleh masyarakat, anggota jemaat kita. Istrinya sudah anggota kita, namun suaminya masih keringan, dan dia menghibahkan tanah itu, dan kami dua berdoa di sana di lokasi itu. Kemudian setelah itu kami dua lanjut ke rumah yang bersangkutan dan kita singgah berdiskusi tentang tanah itu dan sekaligus mendoakan orang sakit yang ada di rumah ya. Dan setelah itu kami dua pulang ke rumah dan mempersiapkan diri untuk ibadah keluarga jam 3 sore ya, jam 4 sore, dan beliau melayani kita firman Tuhan. Nah, oke, setelah itu baru kita kunjungan kedua, doa di keliling-keliling lah kita ke Tumbang Olong 1, Tumbang Olong 2, mendoakan orang sakit dan keluarga jemaat kita yang ada di Tumbang Olong. Itulah kegiatan yang dilakukan oleh beliau. Dan kemudian pada hari Jumat Agung beliau melayani kita firman Tuhan sekaligus perjamuan kudus. Dan pada hari Minggunya kami bersama dengan kami jemaat Tuhan Gereja Kami Injil Indonesia Jemaat Immanuel Tumbang Olong melaksanakan kegiatan ibadah Paskah, ibadah Padang camping bersama di wisata air terjun Bumbun, dan bersama dengan hamba Tuhan Pendeta Niklas Kermaya STH. Dan adapun kegiatan di sana kita laksanakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama dan ada renungan pagi, dan ibadah kedua dan dilanjutkan dengan baptisan kudus. Nah, dengan demikian berakhirlah semua kegiatan yang dilakukan oleh beliau di Tumbang Olong. Dan selebihnya kita berdiskusi di pastori, banyak hal yang kita bicarakan terkait dengan kegiatan yang ada di sini, dan beliau sudah melihat kondisi jemaat, keadaan dan menikmati semua keadaan yang ada di Tumbang Olong. Nah, oke, jadi terima kasih buat Bapak Pendeta sudah melayani kita di secara khusus di Tumbang Olong. Nah, berikut kami tayangkan segala dokumentasi beliau. Oke. Yes. Oke, salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun berada, terkhusus teman-teman yang ada di Krayan. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ini hari pertama Bapak Pendeta Niklas sebagai utusan dari Krayan, dari daerah lah, Deka. Secara khusus beliau adalah komisi PI. Dan untuk perkenalan singkat, ini Pak Pendeta Niklas ya. Nah, dan beliau adalah suku Dayak Lundaye, dan udah tiba kemarin tanggal berapa kemarin tuh ya? Tanggal 4 ya, tanggal 4 saya sampai tanggal 4, dan hari ini hari kedua di Tumbang Olong, tempat pelayanan kita. Dan adapun maksud dan tujuan Pak Komisi PI ini datang ke tempat kita adalah merupakan kunjungan pelayanan dari daerah Krayan
untuk melihat bagaimana perkembangan pelayanan selama ini, secara khusus di mana kita melayani lah. Tempat saya melayani di Kalimantan Tengah ini, di Tumbang Olong dan di pos PI Agape Kelasin, yang sudah kita mulai sejak kita datang kurang lebih 2 tahun lebih ini kita melayani di sana. Dan sekarang ada tenaga di sana atas nama Evangelis Ibu Ristas Bungalangan sekeluarga melayani di sana. Dan adapun kegiatan selain kunjungan ke pos PI itu, mungkin ada beberapa jemaat yang akan kita kunjungi. Dan terkhusus di Tumbang Olong, kita mempersilakan beliau untuk mengambil beberapa pelayanan. Yang pertama ibadah keluarga nanti sore ini, dan pelayan firman Tuhan, dan Paskah ya, dan sekaligus perjamuan kudus kita, dan kemudian ada ibadah padang nanti, ada baptisan nanti kita akan buat. Nanti mungkin ada 2 jiwa yang baru berasal dari Karingan, dan mereka akan dibaptis pada hari Minggu ya. Dan hari ini adalah hari Rabu ya, jadi tinggal beberapa hari ke depan. Oke, puji Tuhan, sekali lagi bersyukur hari ini karena berkesempatan bersama dengan hamba Tuhan yang luar biasa, dan itu sudah diutus Tuhan untuk melihat pelayanan di sini dan melayani. Puji Tuhan. Dan mungkin ada yang perlu disampaikan bagaimana pengalaman ya. Oke, sudah cukup sekian, dan lanjutkan video berikutnya nanti tentang kegiatan kita. Oke. Salam. Bapak Ibu, saudara sekalian, sekarang posisi saya dengan hamba Tuhan Pak Nikolas, Pak Pendeta Nikolas, berada di salah satu lokasi gereja. Rencana kita mau bangun pos PI di sini di Desa Tumbang Olong 2 namanya. Di sini Pak, Desa Tumbang Olong 2, dan yang ada memang banyak anggota jemaat kita di sini, tapi target penginjilan dan pelayanannya masih sangat luas di di Tumbang Olong 2 ini. Tapi yang sekarang Gema Injil itu di Tumbang Olong 1, Desa Tumbang Olong 1. Nah, itu sudah berjalan sampai hari ini. Oke, jadi hari ini sekitar ukuran tanah ini rencana mau dibeli, ini dihibahkan oleh anggota jemaat. Bilang anggota jemaat, beliau juga adalah Karingan, juga masih Karingan, tapi dia rela hati, dia mau kasih itu untuk kita. Tapi istrinya sudah jadi anggota jemaat kita. Dia katanya dia mau mau kasih itu untuk Tuhan dari hatinya. Ya sebenarnya dia dikasih gratis, tapi karena kita masih mau, kita pikir juga ucapan terima kasih lah, sekitar 5 juta baru kita ukur, dan rencana buat SP-nya dan digusur, dibersihkan ini. Paling tidak digusur dulu, ke depannya tinggal dibangun. Oke, kita berdoa dulu untuk hal ini, terutama program ini, biaya dan proses pengusuran nanti entah ke tahun depan, tapi yang pastinya kita berharap supaya ini cepat berjalan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Saat ini kami Siang berdiri ini kami di atas datang kepada Tuhan, tanah yang tiba Tuhan membangun gereja. tolong Percaya Tuhan, campur tangan dan hikmat kuasa Tuhan. apapun itu Program kami percaya pembangunan gereja di tempat ini akan terjadi tanah yang sudah jika kita nanti itu campur tangan kuasa bahkan Tuhan kehendak. Tuhan akan Tolong Tuhan dalam menolong proses sehingga pembangunan gedung gereja di tempat kedepannya ini tidak ada secara Tuhan. Hanya dengan pertolongan dan kuasa Tuhan, dengan cara-cara Tuhan, berjalan dengan lancar pembangunan dan tempat ini dapat pada satu saat nanti terwujud dan dikerjakan, dapat realisasi. bekerja, Kami berdoa di dikerjakan dalam dan dapat nama Yesus. terwujud
dan ada biaya yang pembangunan kami gereja butuhkan di tempat sekitar ini, 5 juta Tuhan, dan tolong. di mana kebanyakan anggota jemaatnya ada di sekitar tanah ini percaya campur tangan kuasa Tuhan, tidak ada yang mustahil kepada Tuhan. Dan tolong berkati juga dan jemaatmu atau gerejamu tempat ini mau memberi 5 juta untuk ucapan terima kasih kepada keluarga yang sudah menghibahkan tanah gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan tolong berkati dengan cara Tuhan, kemudahan Tuhan mereka mendapat 5 juta untuk mereka beri ucapan terima kasih mereka kepada jemaat yang sudah menghibahkan tanah ini kepada agar untuk gereja. Bapa, terpuji namamu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak. Ini tanahnya kalau ke sana itu sekitar 20 meter dan ke dalam itu dikasih sekitar 40 sampai 60 ya, ke belakang sana tanahnya. Nah, oke, sekian, tolong doakan Bapak Ibu karena sekitar kita butuhkan 5 juta lah sebagai ucapan terima kasih kepada keluarga yang sudah menghibahkan tanah ini. Oke, terima kasih. Tahu kalian sehat dan saya ini sehat juga. Sehat aja ini kan. Ini sama dia ini kan. Hati dan memberikan kesehatan, terpujilah nama Tuhan. Obat dan apapun yang konsumsi dijadikan itu sebagai sarana kesembuhan dan pemulihan bagi tubuh yang derita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Dan semangat untuk mencari Tuhan. Bapa, kami doakan pada sore hari ini maupun yang tidak sempat hadir di rumah mereka sendiri, setia dan tetap dalam arti juga mengandung arti tidak berpindah-pindah, yang sifatnya tetap. Kata goyah juga berarti tidak berubah, tidak terharu. Karena dia ini salah satu utusan dari daerah Krayan, dan ada satu jemaat yang dibiayai di spot dia di tanah. Dan rapat kerja pertama tempo hari memutuskan saya untuk melihat Pak Arya bagaimana keadaannya, bagaimana keadaan jemaat yang dilayani. Kehadiran saya di sini, saya bersyukur. Aku sungguh tak terbukti. Korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus Perubahan. Dulu kita tidak percaya, dulu kita tidak setia, dan kuasa Paskah ini membawa perubahan bagi kita. Dan sekarang Tuhan Yesus telah memberikan 2 ketetapan penting. Yang pertama, apabila seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Yesus Kristus memerintahkan kita untuk membaptisnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tanda bahwa ia adalah murid dan atau pengikut Yesus. Nah, dia ini hari ini karena ini ada camping bareng-bareng atau camping bersama, camping rame-rame, satu kampung ya, anggota jemaat kita, dan kita semua akan berdiam. Dan tepat pada tempat saya berdiri di sini merupakan wisata yang ada di Kabupaten Murung Raya, dan kita ambil momen di sini karena cukup bagus dekat sungai, dan wisatanya kita bisa mancing, kita bisa pasang rengge, rangkap ikan, dan juga bisa
mandi-mandi di sungai nanti. Nanti kita akan tunjukkan sungainya, air terjunnya, sangat cantik dan luar biasa lah alam Kalimantan. Oke, dan hari ini kita rencana rame-rame. Adapun tujuan kita untuk berkemah di sini dalam rangka kegiatan pasca bersama dengan anggota jemaat kita. Nah, jadi tamu kita dari Kaltara juga hadir dan bersama-sama dengan kita dalam kegiatan perayaan Pasca, menyambut Pasca pada tahun ini bersama dengan seluruh anggota jemaat kita untuk hadir dan menikmati suasana alam. Seringkali biasanya kita ibadah di rumah, tapi pada kali ini kita mau di luar ya. Kau lembu manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa. Puji Tuhan, sekian lama Bapak Ibu kita kembali ke sungai untuk mengikuti acara sakramen baptisan kudus ya. Oke, dan hari ini ada satu jiwa yang akan dibaptis dan dilayani oleh hamba Tuhan dari Kalimantan Utara, secara khusus Komisi PI daerah Krayan ya. Nah, ini hamba Tuhannya. Oke. Dan ini Bapak Pendeta Niklas namanya, dia akan melayani kita untuk perjamuan sakramen baptisan pada hari ini. Adapun nama yang dibaptis Penti ya, dari Penti, dan dia berasal dari Karingan, tidak ada unsur paksaan dan dia mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, kita ikuti acara ini sampai selesai. Untuk camping kali ini sampai di sini aja, dan siang ini kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Dan kita semua siap-siap dan sebentar kita akan pulang dan kembali ke tempat-tempat. Lokasinya sudah kita bersihkan. Di belakang saya itu kayu sudah ditumpuk dan pokoknya sudah kita pastikan bersih dan baru kita tinggalkan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.